Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Seperti yang dibilang Korudi, nama saya Christian Pakpahan. Saya salah satu pendeta Rock City Church yang bergereja di Nanawaring Community Hub. Jemaat Rock City menyampaikan salam sejahtera mereka kepada saudara sekalian. Saya punya satu istri, orang Malaysia, dan punya dua anak, satu putra 3 tahun, dan putri saya baru lahir bulan April kemarin, akhir bulan April, jadi masih susah ya untuk pergi-pergi keluar. Jadi mereka di rumah, mereka gereja lewat online. Nah, oke. Nah, teks Alkitab kita hari ini cukup menarik ya, David dan Goliath. Itu ceritanya klasik banget. Mungkin kalau saudara sudah bergereja dari kecil, pasti udah 100 kali mendengar cerita ini di sekolah hari Minggu. Dan kalaupun bukan orang Kristen pun pasti tahu sedikit tentang cerita ini ya. Basically orang kecil melawan seorang raksasa dan menang. Nah, salah satu hal yang disayangkan ya, kalau kita sering mendengar cerita yang sama, yang familiar, adalah kita tuh bisa terjebak dalam asumsi tentang inti dari cerita ini. Mungkin saudara lihat Daud dan Goliat tuh udah bisa menebak inti dari khotbah, saking sering dengar ceritanya. Mungkin saudara bilang, ini kan Daud dan Goliat, ini pasti tentang either menghadapi tantangan besar di kehidupan, ini tentang melawan segala rintangan, atau mungkin dibikin sedikit rohani lah, melawan rintangan kehidupan dengan bantuan Allah. Itu kan inti cerita khotbah kalau Daud and Goliath. Sebuah pesan self-help atau motivational talk untuk menyemangati kita dalam kesulitan yang kita hadapi di hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya itu bukan inti dari cerita ini. Dan kadang kalau kita baca cerita Alkitab, kita tuh membuat sebuah kesalahan ya dalam interpretasi. Kesalahan yang sering kita buat kalau kita baca cerita Alkitab adalah ini. Kita sering menjadikan diri kita sebagai pahlawan dari cerita tersebut. Seringkali kita lakukan itu kalau kita baca Alkitab. Kita melihat pahlawan-pahlawan Alkitab, dan pertanyaan yang kita ajukan kepada diri sendiri kalau kita baca adalah, bagaimana saya bisa menjadi seperti mereka? Bagaimana saya bisa menjadi seperti Abraham atau Sarah? Bagaimana saya bisa menjadi seperti Musa atau Maria? Bagaimana saya bisa menjadi seperti cerita ini? Bagaimana saya bisa menjadi seperti Daud? Dan meskipun penting untuk meneladani iman dan kehidupan mereka, poin utama dari Alkitab bukanlah pengembangan diri. Poin utama dari Alkitab bukanlah realisasi diri. It's not about self-realization. Tapi mengapa kita kalau baca firman sering melakukan itu? Kenapa kita sering membuat diri kita sendiri sebagai pahlawan cerita? Menurut saya itu karena di dalam hati kita sebenarnya telah menerima sebuah pesan yang meresap di masyarakat modern. In today's modern culture, kita sering menerima pesan ini, dan pesannya ini: you have to fight your own battles. Anda harus memperjuangkan hidupmu. Dan kita menerima pesan ini karena di satu sisi pesan ini memberikan kita semangat, ya. Ini berarti kita tidak harus tunduk pada rintangan dan kesulitan kehidupan kita. Kita bisa berjuang melawan dan mengalahkan semua tantangan. Tapi sebenarnya ada sisi lain dari pesan ini. Dan sisi lainnya itu dapat membuat kita merasa kesendirian, kesepian, atau even overwhelmed. You have to fight your own battles. Anda harus berjuang sendiri. Tidak ada orang lain yang akan berjuang untuk Anda. Anda harus menyelamatkan dirimu sendiri.
Saudara-saudari, kehidupan seperti itu yang harus berjuang untuk diri sendiri, itu kehidupan yang sangat sulit dan kehidupan yang sangat terbeban. Dan itu bukanlah kehidupan kekristenan. Injil Yesus bukanlah berjuanglah dengan bantuan Tuhan. Bukan itu Injil Yesus. Injil Yesus adalah ini. Tuhanlah yang harus berjuang untuk kamu. Karena kita terlalu lemah. Someone must fight the battle that you cannot fight to win the war that you cannot win. Jadi cerita ini bukan tentang kita yang jadi pahlawan. Cerita ini tentang kebutuhan kita akan seorang pahlawan yang berjuang untuk kita. Dan kita akan melihat bagaimana ini bisa terjadi dalam 3 poin. I didn't make a framework. Oke. 3 poinnya ini gampang. 1, poin pertama, musuh kita. Poin kedua, pahlawan kita. Dan poin ketiga, kemenangan kita. Kita mulai dengan poin yang pertama. Cerita ini mulai dengan musuh yang besar. 1 Samuel 17 ayat 1-2. Orang Filistin mengumpulkan pasukan mereka untuk perang di Soho, dan Israel berbaris menghadapi mereka di sana. Dan sebenarnya kalau kita baca seluruh buku 1 Samuel ya, ayat-ayat ini mengingatkan kita pada pertempuran sebelumnya. Di 1 Samuel 4, orang Filistin tuh udah pernah menghadapi Israel untuk perang. Dan kali itu Israel kalah. Bukan cuma kalah, mereka kehilangan tabut Allah. Jadi penting untuk menyadari ya, awal cerita ini, Israel mungkin teringat akan kekalahan mereka sebelumnya menghadapi orang Filistin. Mereka dikalahkan oleh Filistin dan kehilangan kehadiran Allah. Ini adalah sebuah deja vu. Dan pernah nggak saudara pernah merasakan ketakutan akan sesuatu yang Anda berulang kali gagali? Mungkin sebuah ujian untuk jadi spesialis atau untuk kuliah yang sering gagal. Atau mungkin interview pekerjaan yang ke-10 yang Anda takut ditolak lagi. Atau mungkin sebuah hubungan yang gagal, atau bisnis yang gagal. Atau kalau kita membicarakan dosa, mungkin kegagalan di dalam dosa pula. Kegagalan nonton pornografi lagi, atau kecanduan judi lagi, atau minum alkohol lagi. Deja vu. Mereka menghadapi musuh yang lama, musuh yang pernah mereka hadapi sebelumnya dan kalah. Bagaimana mungkin mereka akan menang kali ini? Dan bukan saja nih musuh yang lama, musuh mereka juga lebih kuat dari mereka. Coba lihat pahlawan mereka, jagoan mereka. Gue lihat dalam ayat 4-7. 6 hasta sejengkal. Itu aku nggak ngerti berapa, tapi ukuran sekarang itu tingginya hampir 3 meter. Dan orang tertinggi di Israel itu Raja Saul ya, kalau kita baca 1 Samuel 9. Jadi Raja Saul pun takut sama dia, berarti Goliat lebih tinggi dari Saul. Dan dia mengenakan semua perlengkapan tembaga, helm, baju armor, lembing tombak. Raja Saul cuma punya satu perlengkapan tembaga, cuma helmnya aja. Jadi Goliat memiliki teknologi perang paling canggih di zaman itu. Goliat lebih kuat dari yang terkuat di Israel, lebih tinggi dari yang tertinggi, dan memiliki alat tempur yang lebih canggih. Dia melampaui mereka dalam semuanya. Israel pasti kecut melihat dia. Dan kita juga sering takut dan kecewa kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Bukankah kita suka ngerasa lemah ya, merasa insecure or inferior compared to other people? Don't we often feel that? Kita melihat orang secara duniawi, melihat penampilan dan perawakan mereka, gimana mereka lebih hebat, lebih jago.
lebih kaya, lebih cantik dari kita. Kita melihat orang secara duniawi, melihat penampilan dan perawakan. Goliat itu menakutkan, dan segala ukuran duniawi tidak ada yang bisa mengalahkan Goliat. Tapi dalam cerita ini mereka harus mengalahkan Goliat karena dia menantang seluruh Israel. Nah, apa inti tantangannya Goliat ini? Goliat pada intinya bilang, kenapa nih semuanya diam, berbaris? Goliat is saying, why the standstill? Bagaimana kalau daripada semua orang saling berperang, banyak orang mati, kita milih perwakilannya aja, tiap bangsa. Satu wakil dari kerajaan kita masing-masing maju untuk bertarung. Dan siapapun yang menang di antara dua orang itu akan memenangkan seluruh pertempuran. Ini sebenarnya artinya champion ya, kalau dalam bahasa Inggris. Champion is someone who fights on behalf of you. Kalau Indonesia mungkin jagoan atau pahlawan. Tapi dalam bahasa Ibrani champion itu manusia di antara dua kubu, a man between two armies. Nah, sebelum kita lanjut, penting untuk menyadari apa makna sebenarnya dari pertarungan ini. Jadi ini bukan cuma perkelahian kecil-kecilan antara dua kerajaan kuno ya, yang gak relevan untuk kita. Di 1 Samuel 17:5 ada deskripsi menarik tentang Goliat. Dibilang Goliat itu menggunakan baju zirah yang bersisik, ada sisiknya. Dan beberapa komentator menunjukkan bahwa detail kecil ini mengenai sisik bermaksud mengingatkan kita kepada seekor ular. Di Kejadian 3, saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah membuat janji kepada Hawa tentang ular yang menyebabkan kejatuhan. Di Kejadian 3:15 Allah berkata, Dia akan mengadakan permusuhan antara ular dengan keturunan Hawa. Dan keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, sedangkan dia hanya akan meremukkan tumitnya. Jadi akan ada seorang dari garis keturunan Hawa yang akan menghancurkan kepala ular. Dan kemudian beberapa generasi ada Allah membuat janji kepada Abraham. Dia berkata melalui keturunannya semua bangsa akan diberkati. Jadi janji sang penghancur ular datang melalui garis keturunan Abraham itu ke bangsa Israel. Jadi kalau kita telusuri cerita ini dari Kejadian, itu berarti yang menyerang Israel, orang Filistin itu menyerang harapan manusia. Karena dari bangsa Israel datang sang penghancur ular, sang penghancur setan. Jadi Goliat tidak hanya mewakili orang Filistin. Goliat mewakili ular. Dia mewakili setan. Dan dia memang jagoan yang cocok untuk setan, kan? Dia semua yang ditawarkan setan ada di Goliat. Kekuatan, kekuasaan duniawi yang hebat. Jadi pertempuran ini bukan hanya sekedar konflik antara dua bangsa. Pertempuran ini adalah konflik antara umat yang percaya kepada janji Tuhan dan ular yang menentang Tuhan. Dan dalam pertempuran inilah tidak seorang pun dari Israel yang berani maju. Dan ini merupakan kegagalan besar untuk Raja Saul. Dulu waktu Israel minta seorang raja, mereka minta seorang raja karena dia menginginkan seorang raja yang akan memimpin mereka dalam berperang. Ini perangnya udah ada, tapi Saul gak mau maju. Nah, mungkin kita bisa menyindir ya dan kecewa dengan Saul dan Israel karena mereka tidak percaya pada Allah. Tapi kita perlu ingat kondisi spiritual mereka saat ini. Momen ini mengingatkan Israel akan kekalahan mereka di perang sebelumnya, di mana mereka kehilangan tabut Allah. Mereka menyalahgunakan tabut Allah, dan karena itu mereka dihakimi oleh Allah. Dan Saul sebenarnya barusan ditolak oleh Allah sebagai raja sekarang, karena dia disobey God. Jadi Israel dan Saul itu mereka takut dan hanya dapat bergantung kepada diri mereka sendiri
Karena mereka takut Allah telah meninggalkan mereka. Karena dosa dan kesalahan mereka, Allah tidak akan menolong mereka sekarang. Itu takutnya mereka. Dan mungkin hari ini ada di antara saudara-saudari yang merasa seperti itu juga. Mungkin saudara atau saudari takut. Saudara terlalu banyak dosa untuk Allah. Dan Allah tidak akan mendengarkanmu kembali. Saudara-saudari telah berdosa, tidak taat, dan menolak Allah berkali-kali, selalu gagal. Mungkin takut Allah tidak memperdulikanmu lagi. Mungkin Anda takut Allah tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Dan jika ini ketakutan saudara, ada kabar baik. Meskipun Israel menolak dan berdosa kepada Allah, meskipun Saul tidak taat kepada Allah, dalam situasi dan keadaan gawat seperti inilah, dalam situasi inilah Allah menganugerahkan kepada mereka dan kepada kita pula seorang pahlawan, seorang raja yang telah diurapi oleh Tuhan. Di ayat 12-30 kita melihat raja pilihan Allah masuk ke medan perang, dikirim oleh bapaknya untuk ngecek kondisi abang-abangnya. 1 Samuel 17:26. Perhatikan apa yang dikatakan Daud di ayat 26. Siapakah orang yang tidak bersunat ini yang berani menantang barisan tentara Allah yang hidup? Mungkin saudara gak sadar ya, karena kita agak loncat-loncat bacaannya. Tapi sebenarnya ayat ini adalah ayat pertama di dalam bab 17 di mana pertama kalinya Allah disebut, nama Allah disebut. Sebelumnya nggak ada komen tentang Allah. Jadi Israel ketakutan melihat pasukan Filistin, mengingat kekalahan mereka di masa lalu. Raja Saul ketakutan melihat Goliat. Semua orang ketakutan memandang dunia, memandang kelemahan mereka sendiri, memandang bahaya di depan, memandang semua yang mereka tidak bisa kalahkan. Nggak ada satupun dari mereka yang memandang Allah. Satu-satunya orang yang memandang Allah adalah raja pilihannya, Daud. Goliat hanya melihat Israel sebagai hamba Raja Saul. Tapi Daud melihat Israel sebagai umat Allah yang dijanjikan. David identifies Israel as God's promised people. Bala tentara Allah yang hidup. Daud melihat pertempuran ini dengan mata rohani, bukan mata duniawi. Bukan Goliat melawan Israel. Ini bukan perang Goliat melawan Israel. Ini perang Goliat melawan Allah. Dan Daud itu cukup kaget bahwa ada orang konyol yang berani melawan Allah. Dan bukan hanya itu, Daud juga menempatkan keyakinan dia kepada Allah dan bukan kepada kekuatannya sendiri-sendiri. Saya bacakan 1 Samuel 17 ayat 33-37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Dan kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau."
Jadi saat Saul memanggil Daud, dia hanya memandang Daud dengan mata dunia sebagai anak muda, tapi dia tidak melihat iman Daud. Tapi Daud tahu bahwa perang ini bukan mengenai kemampuan dia, bukan mengenai kekuatan dia. Perang ini mengenai kekuatan Allah. Dan keyakinan ini bukan cuma sekali seumur hidup dia kayak gini. Dia melihat kasih setia Allah di seluruh hidupnya. Dan dia tidak pernah melupakannya. Dia mengingat pengalaman kemenangan dan pertolongan Allah melawan binatang buas. Dia tahu itu bukan karena dia, tetapi karena Allah yang berjuang untuk dia, untuk menyelamatkan dia. Dan dengan keyakinan ini, dia menghadapi Goliat. Seperti yang diduga, pertarungan antara Daud dan Goliat berakhir dengan cepat, ya. Tapi yang tak terduga adalah pemenangnya. Satu batu ke kepala dan Goliat tumbang. Seperti yang dijanjikan Allah mengenai nasib setan di Kejadian 3:15, kepala Goliat diremukkan. Goliat tumbang seperti setan dijanjikan akan tumbang. Dan supaya kita jangan mengira kemenangan ini karena kekuatan Daud, dengarkanlah suruhan Daud sebelum dia mengalahkan Goliat. Ini kita udah baca, tapi aku ulang lagi karena ini inti dari ceritanya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada orang burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ini adalah pesan utama cerita ini. Dan pesan utama buku 1 Samuel mengenai ketakutan umat Allah akan musuh mereka. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia bertarung agar semua orang tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang saudara harapkan akan menyelamatkan saudara? Apa seorang pria atau wanita atau anak yang akan menyelamatkanmu dari rasa kesepian kehidupanmu? Atau keuangan, financial security, yang akan menyelamatkanmu dari kemiskinan atau destitution? Atau kesehatan dan kebugaran yang akan menyelamatkanmu dari kematian? Nggak salah kita menginginkan seorang pasangan atau anak. Nggak salah kita menginginkan cukup uang untuk hidup. Nggak salah kita ingin menjadi sehat dengan fitness. Nggak salah menginginkan hal-hal itu. Tapi kita harus ingat, itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Malah kemungkinan besar hal-hal tersebut bisa mengalihkan perhatian saudara dari perang sesungguhnya. Kalau kita baca Alkitab kita lebih lanjut, kita akan sadari bahwa meskipun kemenangan Daud lumayan hebat ya, pahlawan, jagoan utamanya setan bukanlah Goliat. Jagoan utama setan adalah dosa dan maut. Rintangan dan tantangan utama kita bukan soal karir, bukan soal keluarga atau hubungan, bukan soal kesehatan. Pertarungan utama kita adalah melawan setan, dosa, dan maut. Dan kadang
Kita lebih fokus sama hal-hal lain karena kita nggak mau fokus sama musuh sesungguhnya kita. Jadi kita lebih berjuang untuk karir atau keuangan karena kita nggak bisa berjuang melawan kecanduan kita akan pornografi, judi, atau minum. Karena kita berjuang untuk menjadi sehat, bugar, melalui fitness, untuk penampilan menarik. Karena kita tidak mau menghadapi kebobrokan kita karena dosa. Baik dosa yang dilakukan orang lain terhadap kita maupun dosa kita sendiri. Kita berjuang untuk hal-hal material atau hal-hal luaran, external things, karena kita takut akan perang sesungguhnya yang terjadi di dalam hati kita. Kita diperbudak oleh dosa. Dan itu merusak kehidupan kita. Dan kita sendiri hancur karena dosa yang telah dilakukan orang lain kepada kita, seperti abuse atau pelecehan. Dan kita tidak bisa mengalahkan rintangan ini, musuh ini. Kita tidak bisa memenangkan perang kita melawan dosa. Nah, kabar baik Injil adalah saudara-saudari tidak perlu memenangkan perang ini. Karena sudah ada orang yang mengalahkan dosa untuk kita. Kalau pahlawan dan jagoan sesungguhnya setan adalah dosa dan maut, maka Daud sebenarnya cuma cerminan kecil pahlawan sesungguhnya Allah. Pahlawan dan jagoan sesungguhnya Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui kematian dan kebangkitan, Yesus mengalahkan kedua musuh yang mematikan kita semua. 2 Korintus 5:21, kita bisa lihat bahwa Yesus telah menghancurkan dosa karena Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan Dia menghancurkan maut dengan mati menggantikan kita, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus kita memiliki kemenangan dari setan, dosa, dan maut. Dan di dalam Yesus kita diselamatkan dari semuanya. Ibrani 2 ayat 14-15 berkata gini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengan demikian Ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Dan kemenangan yang Yesus dapat itu memberikan kita dua aplikasi untuk hari ini. Sekarang kita dapat berjuang untuk pahlawan kita Yesus, dan kita dapat mengasihi pahlawan kita Yesus. Di ayat 51-52, ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka Goliat telah mati, mereka lari ya. Tapi karena itu maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan ke Sarim sampai Gat dan sampai Ekron. Di ayat 51 dan 52 ini, kita dapat melihat bagaimana umat Allah menjadi berani karena kemenangan Daud. Karena Goliat dikalahkan, mereka dapat bangkit dan mengejar orang Filistin dan mengusir mereka keluar dari wilayah. Nah, di pembukaan khotbah ini saya bilang cerita ini bukan tentang kita yang harus berjuang ya.
tapi orang yang berjuang untuk kita. Tapi saudara bisa melihat sekarang cara kita berjuang itu berbeda. Sekarang kita tidak lagi berjuang untuk menang, tapi kita berjuang karena kita sudah menang di dalam Kristus. Coba pikirkan dosa yang saudara sering gumuli ya, yang saudara sering coba kalahkan, entah kecanduan atau kekerasan sikap hati yang saudara belum bisa mengatasi. Dan coba hayati kemenangan yang saudara miliki di dalam Kristus. Dia sudah mengalahkan dosamu. Dosamu itu sudah mati di dalam Kristus. Dan karena kita tahu dosa kita sudah mati, kita mampu menghadapi dosa kita dan melepaskan dosa tersebut dan bertobat dalam Roh Kudus. Itu semua dimampukan karena kita memiliki kepastian kemenangan melalui Kristus, bahwa kita sudah mati bagi dosa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jika saudara hari ini berjuang melawan dosa, bersemangatlah, karena Yesus telah mengalahkan dosa tersebut. Dosa itu pasti mati. Saudara bisa berjuang dengan kepastian bahwa di dalam Kristus, saudara pasti menang melawan dosa. Sooner or later, you will win. Because Christ has won. Dan aplikasi kedua adalah untuk mengasihi pahlawan kita, Yesus Kristus. Setelah pertempuran David and Goliath, ada exchange between Jonathan and David. Jonathan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti diri sendiri. Jonathan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Dan hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Di bab 18 ayat 3-5, Yonatan melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat dan menyadari bahwa orang ini adalah orang yang akan berjuang untuk Israel, dan dia mengasihinya. Dia mengasihi Daud karena keyakinannya akan Allah, dan dia mengasihi Daud karena keselamatan yang Daud menangkan untuk umat Allah. Dan karena dia mengasihi Daud, dia mengikat sebuah perjanjian dengan dia. Dan ini yang menarik. Yonatan adalah putra Saul. Yonatan adalah putra mahkota. Sebenarnya dia yang akan jadi raja setelah Saul. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menanggalkan jubah kerajaan, baju perang, dan senjatanya, dan berikan semuanya ke Daud. Dan ini bukan sekedar memberikan Daud baju dan perlengkapan ya. Dengan menanggalkan jubah kerajaan dan memberikannya ke Daud, itu secara simbolik menyatakan bahwa sekarang Daud yang akan mewarisi tahtanya, bukan Yonatan lagi. Dan dengan memberikan baju perang dan senjatanya, Yonatan secara simbolik menyatakan bahwa sekarang Daud yang akan berjuang dan memimpin Israel ke dalam perang. Yonatan secara simbolik menyatakan bahwa Daud sekarang adalah raja yang akan berjuang untuk Israel. Dan itu keputusan yang sangat besar untuk seorang putra mahkota. Jarang sekali terjadi untuk menyerahkan kekuasaanmu kepada orang lain. Tapi dia menyadari siapa Daud. Daud adalah raja pilihan Allah. Orang yang akan berperang untuk Israel dan mengalahkan musuhnya. Lebih baik Daud yang jadi raja daripada Yonatan. Dan mungkin hari ini Allah sedang bekerja di dalam hati saudara juga untuk menjadi seperti Yonatan. Mungkin Anda, mungkin saudara-saudari menyadari sekarang siapa Yesus sesungguhnya. Raja pilihan Allah. Sang pahlawan yang berjuang untuk kamu, bukan hanya dengan mempertaruhkan nyawanya seperti Daud ya, tapi dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib
Sang pahlawan yang mengalahkan dosa dan maut untuk memberikan saudara kepastian bahwa saudara juga akan mengalahkannya juga. Sang pahlawan yang melucuti setan dan memastikan kejatuhannya. Yesus mengalahkan musuh yang saudara-saudari tidak bisa kalahkan untuk memberikanmu kemenangan yang saudara-saudari tidak mungkin dapatkan sendiri. Dan jika saudara-saudari menyadari semua ini, kasihilah Kristus, karena Dia sangat mengasihimu. Dan dengan mengasihi Kristus, serahkanlah tahtamu, serahkanlah kehidupanmu kepada Dia, karena Dia akan selalu berjuang untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan anak tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Melihat kami yang lemah, melihat kita yang lemah, melihat kita yang sering gagal, melihat kita yang sekarang sering dosa dan mengacaukan kehidupan sendiri Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan Yesus Kristus yang berjuang untuk kita, yang memenangkan semua yang tidak bisa kita menangkan. Maka Tuhan, bantulah kita sekarang berjuang. Bantulah kita dengan iman tahu bahwa kita pasti kalahkan dosa, agar kita terus berjuang dan bergumul di dalam Roh Kudus untuk mematikan segala dosa di dalam hidup kita. Dan bantulah kita juga Tuhan untuk mengasihi Kristus, untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, untuk menyerahkan tahta segala yang menurut kita kuasai, untuk menyerahkan semuanya kepada Kristus, karena lebih baik Kristus yang diberi kekuasaan, karena Dia yang lebih kuat, karena Dia yang lebih pasti akan berjuang dan menangkan segala dosa, maut, dan rintangan di dalam hidup kita untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin.